Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7288 sampai bab 7289. Hang dan yang lainnya tidak marah sama sekali saat ini. Uang, ketenaran, semua aspek kemampuan itu, semuanya dikendalikan oleh Ye Chen. Sedikit ceroboh, bisa rugi semuanya. Apa gunanya perlawanan dalam situasi ini? Di masa mendatang, karena Anda tidak dapat terus-menerus berjalan di jalan menyimpang Anda sendiri, setidaknya Anda masih dapat memiliki kesenangan dasar yang dapat dilindungi, dan energi berlebih yang tidak memiliki tempat untuk dilepaskan juga dapat digunakan untuk diinvestasikan kembali dalam kewirausahaan, dan bahkan mungkin dapat naik ke tingkat berikutnya. Bagaimanapun lebih baik daripada menjadi cacat seumur hidup, dan menghadapi segala hal yang terungkap, menyinggung Steve dengan nasib seperti ini. Jadi, beberapa orang ini juga setuju dengan jujur. Hang bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika kami menyiapkan uang dalam 2 hari ke depan, apakah itu akan membantu kami menyelesaikan masalah?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Sesuai dengan kesepakatan kita, kalian persiapkan uangnya terlebih dahulu, dan setelah aku menemukan orang yang tepat di pihakku untuk bertanggung jawab atas dana pembunuhan ini, kalian akan mengirimkan uangnya. Mengenai apa yang telah kalian lakukan di pulau itu sebelumnya, untuk saat ini, aku tidak akan membiarkannya terbongkar keluar dunia, dan juga kalian yang menghasutnya untuk membunuh Tawana, aku tidak akan melanjutkannya, dan aku tidak mengembalikan kemampuan kalian di area itu, aku akan membantu kalian pulih setelah pembayaran kalian." Steve dengan penasaran bertanya kepada Ye Chen saat ini, "Tuan Ye, menurut Anda siapa yang lebih tepat untuk mengelola dana ini? Ini adalah tugas yang menyinggung yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa." Sambil berkata demikian, dia memandang Ye Chen dan diam-diam melotot ke arah Matt Finkelstein di samping. Ye Chen langsung mengerti bahwa Steve sedang memberi dirinya ide untuk membiarkan Matt Finkelstein menangani masalah ini. Matt Finkelstein kini telah menjadi anjing yang terlantar, orang seperti ini malah mampu mengambil risiko, dan seperti kata pepatah, lebih baik menempatkan diri pada bahaya. Jadi, dia lalu menunjuk Matt Finkelstein, yang telah kembali ke Steve, dan memerintahkan, "Tuan Finkelstein, seperti yang saya lihat, mulai hari ini dan seterusnya, Andalah yang akan bertindak sebagai Direktur Umum dana pembunuhan ini, dan seluruh dana pembunuhan akan diawasi dan dioperasikan oleh Anda. Dan Anda akan bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang masuk dan keluar dari dana ini, dan Anda akan bertanggung jawab atas pemesanan bunga gelap, pembayaran honorarium, dan Anda akan melapor kembali kepada Steve secara berkala." Matt Finkelstein gemetar ketakutan, menggigil dan menggigil, "Tuan Ye. Tuan Ye, saya terbatas dalam kemampuan saya untuk mengelola dana berskala besar seperti itu, saya khawatir saya tidak bisa." Bagi Matt Finkelstein, dia sama sekali tidak ingin melakukan hal semacam ini. Setelah dana ini terbentuk, dana operasinya adalah para taipan di sekitar mereka yang keluar, dan keluar dari mata uang kripto, yang memiliki keamanan besar bagi mereka, dan umumnya tidak akan terekspos. Akan tetapi, seseorang harus bertanggung jawab dalam mengelola semua hal di antaranya, termasuk siapa yang akan dibunuh dan juga harus bertanggung jawab dalam memesan bunga kripto, yang sama saja dengan menyerahkan semua hal yang menyinggung orang lain kepada diri sendiri untuk campur tangan. Sekalipun seseorang dapat mengeluarkan hadiah lewat jaringan bawah tanah, tetapi mengelola dana pembunuhan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar dolar, akan sulit untuk menjaga hal semacam ini tetap tersembunyi sepenuhnya. Kalau saja Ye Chen meminta dirinya untuk membunuh orang terkaya di dunia tahun itu, bukankah dia juga harus menanggung balas dendamnya yang gila? Dia berhasil menghindari bunuh diri di bawah perlindungan Steve, dan jika dia setuju dengan Ye Chen dan melakukan hal semacam ini, dia takut Steve tidak akan dapat melindunginya.
Ye Chen juga tahu apa yang dikhawatirkannya, dia tersenyum dan berkata, dari semua orang yang duduk di sini hari ini, siapapun yang mengatakan kemampuannya terbatas, saya bisa mengerti. Hanya Anda yang mengatakan saya tidak bisa mengerti. Kenapa, Tuan Ye? Kemampuanku benar-benar tidak ada. Matt Finkelstein merasa kesal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bertanya dengan dingin, pulau pribadi yang besar, begitu banyak orang, begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, dapat Anda kelola dengan baik, semua jenis kotoran juga tersembunyi dengan baik, ratusan tamu dari semua lapisan masyarakat, Anda juga dapat mengatur dan mengordinasikannya di tempat, sehingga mereka merasa betah di pulau Anda. Cukup untuk melihat bahwa kemampuan manajemen Anda luar biasa. Tidak masuk akal jika Anda tidak dapat mengelola dana sekecil itu dengan baik, bukan? Matt Finkelstein juga tidak menyangka bahwa Ye Chen sedang menunggunya di sini. Kalau bicara soal kemampuan manajemennya, dia memang sudah bagus sekali pekerjaannya. Pulau miliknya sendiri, selama bertahun-tahun, telah dikelola dengan sangat baik, dan tidak pernah terjadi apa-apa padanya. Alasan mengapa timbul masalah di kemudian hari juga terutama karena salah satu rekannya sendiri telah mempermainkannya. Orang itu merekam terlalu banyak video dan ingin mengetahui keberadaan orang lain, dan akibatnya, dia secara tidak sengaja mengacaukan segalanya dan membuat seluruh dunia mengetahuinya. Belakangan, lelaki itu sendiri langsung dibunuh dan dibungkam di penjara, namun banyak tamu yang ketakutan dan demi melindungi diri mereka pun ingin menghancurkan rahasia-rahasia yang berkaitan dengan mereka, yang mana menyangkut diri mereka dan pulau mereka sendiri. Kalau bukan karena anjing bodoh itu, aku khawatir aku masih akan berada di pulau pribadiku sekarang, bersenang-senang dengan tamu-tamuku malam demi malam, di mana aku harus memandang wajah Ye Chen di sini. Akan tetapi, meski ia memiliki kemampuan untuk mengelola kekacauan ini dengan baik, Matt Finkelstein tetap tidak mau mengikutinya. Dia sekarang hanya mau mengikuti Steve di depannya sebagai anjing yang penurut, tuannya tidak butuh waktu gigitannya sendiri, ekornya sendiri untuk menggigit orang, butuh waktu gigitannya sendiri, miliknya sendiri yang tergesa-gesa hingga mencabik-cabiknya. Jika Anda mengambil alih pekerjaan Ye Chen, maka saya khawatir tidak akan ada lagi hari-hari yang damai di masa mendatang. Ye Chen melihat bahwa Matt Finkelstein tidak berani berbicara, jadi dia mencibir dan bertanya kepadanya, Tuan Finkelstein, Anda harus sedikit lebih berpikiran terbuka, ketika Anda pertama kali menghabiskan $1 miliar untuk membeli nyawa Tawana, mengapa saya tidak melihat Anda begitu terintimidasi? Matt Finkelstein berkata dengan gugup, Tuan Ye. Saya, Steve dengan nada meremehkan berkata, Matt, apa yang kau takutkan? Jangan lupa, kau sekarang di Cina. Apa yang harus kau takutkan di Cina? Mulai sekarang kau hanya berpegang pada gagasan bahwa kau tidak akan pernah kembali ke Amerika dalam hidup ini. Hah? Teriak Matt Finkelstein, tidak bisa kembali selama sisa hidupmu. Steve berkata, jika kamu menyinggung terlalu banyak orang, kembali menambah bahaya dengan sia-sia, lebih baik hidup nyaman di sini. Selama kamu patuh mendengarkan kata-kata Tuan Ye, di Jinling, bahkan jika semua orang kaya dan berkuasa di Amerika Serikat ingin membunuhmu, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah selesai Steve menambahkan, lagi pula, apa yang dirindukan dari Amerika? Bahkan jika Anda tidak melakukan tugas ini, kembali ke Amerika Serikat juga banyak orang ingin membunuh Anda. Ada pepatah lama di Tiongkok, utang bukanlah masalah, Anda akan berada di Jinling dan membumi, di masa depan, ketika Anda meninggal, hal-hal ini akan terungkap. Anda juga dapat mengubah reputasi yang baik. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Hei, Matt Finkelstein menghela napas panjang dan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan mendengarkan Tuan Ye dan Tuan Rothschild, dan mencoba meninggalkan reputasi yang baik setelah aku mati. Ye Chen mengangguk sedikit puas dan memberi instruksi kepada orang banyak, kalian semua kembali dan persiapkan mata uang kripto. Ketika kerangka dana di pihak Tuan Finkelstein sudah terbentuk,
kalian akan diberikan alamat dompet kripto, panggil saja mata uang kripto pada saat itu, dan ketika uangnya sudah ada, saya akan memberitahu kalian untuk bertemu di sini, dan pada saat itu akan membantu kalian pulih seperti sebelumnya. Salah satu dari mereka dengan gugup bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, lain kali kami datang, apakah kami masih harus membayar makanannya?" Ye Chen berkata dengan serius, "Tentu saja kamu harus membayar. Standar makanan di sini sangat tinggi, apa gunanya makan tanpa mengeluarkan uang?" Wajah kerumunan itu menunjukkan ekspresi getir. Pada saat mereka kembali, bahkan jika mereka datang 3 kali, 1 kali 10 juta dolar AS, apakah ini termasuk makanan yang menyebalkan? Bersambung.